langsung mengekspresikan kesedihan, kemarahan, dan ketakutan, tetapi emosi negatif tersebut tersimpan ditekan olehnya. Selain itu ciri kepribadian turbulens, ini juga saya tanyakan, apa itu ciri kepribadian turbulens? Mendorong dirinya membuat keputusan solusi yang menurut perkiraannya akan betul-betul menjadi jalan keluar. Kemudian di kalimat terakhirnya, sikap ini nampaknya merupakan upaya Putri untuk tidak membuat keributan dan merasa aman sampai Putri bisa kembali ke Jakarta untuk bertemu Ferdi yang merupakan objek ketergantungannya atau figur yang membuat Putri selama ini merasa aman. Mohon bisa ahli jelaskan mengapa bisa seseorang yang menjadi korban pelecehan kekerasan seksual kemudian dalam beberapa waktu menemui kembali pelakunya. Iya, pada rape trauma syndrome itu memang ya sindrom perempuan yang mengalami kekerasan seksual sampai perkosaan itu ada fase di mana pada saat fase akut atau fase segera kemungkinannya adalah 3. Yang pertama adalah ekspres, jadi di sini mengekspresikan kemarahannya, dan yang kedua itu kontrol. Di kontrol ini satu penekanan, dan ini memang berelasi dengan ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi, jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya, meskipun itu muncul, itu ada, itu dikontrol. Dan kemudian yang ketiga adalah shock disbelief, menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan. Nah, yang terjadi pada Ibu PC berdasarkan teori ini lebih sesuai dengan respon yang kontrol. Jadi seolah tidak ada emosi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, itu merupakan satu bentuk defense mekanisme untuk bisa tetap tegar, seperti itu. Defense mechanism. Iya, mekanisme pertahanan jiwa. Dari sekian banyak korban yang pernah ahli temui, berapa persen yang melakukan defense seperti ini dibandingkan dengan yang langsung melapor ke kepolisian ataupun ke dokter dengan melakukan visum? Kalau dilihat dari Indonesian Judicial Research Society di tahun 2021 yang margin errornya itu 2% dari data populasinya, itu menunjukkan bahwa kebanyakan akan menarik diri ya, takut, malu, merasa bersalah, yang bisa menggunakan ketiga respon tersebut. Yang terbanyak adalah upaya-upaya untuk kemudian dia tidak melakukan pelaporan. Jadi menyelesaikan sendiri, mengendalikan sendiri situasi gemuruh, situasi psikologisnya yang ada pada dirinya. Sedikit sekali yang kemudian berespon yang betul-betul mengekspresikan kalau dari riset yang ada. Apakah ini juga yang disebut sebagai, karena di Indonesia menganut culture of silence terhadap kekerasan seksual, ahli, bagaimana pendapat ahli? Bisa, karena selama ini terjadi banyak reviktimisasi terhadap korban perkosaan, tidak dipercaya, dianggap turut serta hingga terjadinya peristiwa itu. Ini juga menjadi satu stigma bagi korban yang membuat korban lalu bagaimana saya harus keluar dari situasi ini. Maka terjadi satu bentuk defense mekanisme untuk tetap kuat. Pilihannya bisa kontrol. Nah, kontrol ini bisa terjadi apabila dia memiliki support system yang cukup baik. Pada Ibu Ibu Putri ini memiliki support system yang cukup. Di saat ada ajudan, ada orang-orang yang cukup bisa diandalkan untuk memberikan pengamanan, maka ada keputusan-keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa malu, marah, takutnya itu tadi. Saya tertarik dengan saudara ahli tadi menyebutkan budaya yang kemudian viktimisasi yang terjadi gitu. Dan kemudian yang saudara jelaskan tadi itu tipologi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia pada umumnya, atau juga bisa perempuan dan laki-laki?
Bisa perempuan dan Dan laki-laki, tapi terutama pada perempuan. Iya.